Bangun pagi adalah rutinitas yang kita jalani untuk memulai hari yang baru. Tapi jamnya mungkin relatif bagi tiap orang. Jam bangun anak sekolah sekitar jam 6, orang kantoran sekitar jam 9, dan untuk anak kuliah berarti 15 menit sebelum kelas pertama hari itu. Orang normal membutuhkan sekitar 7-8 jam tidur malam, dan jika tidak terpenuhi bisa menimbulkan masalah. Tapi masalah lebih besar bisa muncul jika ketiduran. Oleh sebab itu, saya akan membahas soal cara-cara bangun pagi. Kalau kamu punya smartphone, kemungkinan besar kamu bangun pakai alarmnya. Dari research, saya dapat 3 tipe dasar pengguna alarm HP. Pertama, orang yang nyiapin banyak alarm tapi semuanya tidak berguna kecuali yang terakhir. Kedua, orang yang nyiapin alarm sejam sebelum jam bangun tapi seterusnya 10 kali. Ketiga, orang yang hanya menyiapkan satu alarm dan langsung bangun. Bukan mau sombong, tapi saya masuk kategori orang yang hanya nyiapin satu alarm. Tapi yang selalu bikin bangun bukan bunyi alarmnya, tapi rasa panik pas ngelihat jam di HP. Karena bicara soal bangun dengan alarm HP, saya punya 2 tips untuk mengembangkan keampuhannya. Pertama, taruh HP-mu jauh dari tempat tidur. Tujuannya supaya pas alarmnya bunyi, kamu harus bangun terus jalan untuk mematikan alarmnya. Ide ini lumayan ampuh, karena dekat dengan ranjang pas alarm pagi sudah mati adalah situasi yang berbahaya. Kedua, pilih suara alarm yang bikin panik. Pas dengar ide ini mungkin kamu kepikiran sirine ambulans atau lagu metal. Tapi saya punya ide yang lebih bagus, yaitu suara desahan bokep yang keras. Kalau kamu serumah dengan orang lain, saran ini pasti ampuh. Tapi kalau kamu tinggal sendirian, mungkin kurang ampuh karena kamu mungkin udah sering dengar. Tapi setidaknya tetanggamu bakal kira kamu dapat jatah tiap hari. Lalu ada cara dibangunkan orang lain. Kita semua pasti pernah dibangunkan sama orang lain. Tapi cara ini membutuhkan orang lain seperti orang tua atau teman. Kalau mau minta tolong ke teman, idealnya cari yang pasti bangun dan bukan yang nemenin push rank kemarin malam. Kalau kamu tinggal dengan orang lain seperti di rumah kos, tapi kamu malu-malu untuk minta tolong, teman saya punya cara untuk selalu dibangunkan sama orang lain. Teman saya yang namanya untuk sekarang dipanggil saja AJG, dulu pas ngekos, dia tinggal di lantai 2 dan saya di lantai 1. Tapi walaupun beda lantai, kita bisa saling ngelihat pintu kamar, karena tengah rumah kosnya itu kosong. Nah, si AJG selalu bangun 10 menit sebelum kelas dimulai, biasanya jam 7.50. Tapi dia selalu masang alarm 1 jam sebelumnya. Tapi yang jadi masalah, dia tidak pernah bangun sama alarmnya. Dan suara alarmnya tidak main-main. Kalau suara alarmnya kedengaran di jalanan, mobil ambulans pun bakal minggir. Walaupun begitu, si AJG selalu masih tidur nyenyak. Jadi selama sejam alarmnya bunyi, yang bangun bukan dia, tapi orang lain yang ada di kos. Jadi akhirnya, dia selalu bangun bukan karena alarmnya, tapi karena pintunya digedor-gedor sama orang yang masih ngantuk. Sekarang ngerti kan kenapa namanya AJG? Lanjut ke cara ketiga dan terakhir bangun pagi, atau secara teknis masih bangun pas pagi. Saya tahu ini agak anti klimatik, tapi idenya lumayan simple. Karena dengan menghilangkan tidur malam, maka tidak perlu bangun pagi. Walaupun paginya pasti bangun, tapi ada beberapa efek samping, seperti mata panda dan rasa ngantuk yang luar biasa menjelang siang. Terus biasanya ide cemerlang seperti minum kopi muncul, karena dikira bisa melawan ngantuk. Tapi ternyata malah tambah bikin kacau karena sekarang kamu ngantuk, matamu berat, tapi jantungmu berdebar, dan segalanya jadi menjengkelkan. Mungkin kamu sudah mencoba cara-cara yang dijelaskan tadi, tapi menurut saya, cara terbaik untuk bangun pagi yang lancar, yaitu memperbaiki kelakuan kita malam sebelumnya. Setiap kali saya sesi push rank tapi lose streak, atau santai-santai lihat show baru di Netflix tapi malah hoki dapat show yang bagus, bangun paginya selalu jadi perjuangan yang sengit. Tapi ironisnya, setiap kali saya pikir untuk menghindari hal-hal yang bikin saya tidur malam, hal lain selalu muncul. Seperti ide untuk video ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Mohon bantuannya untuk like dan subscribe, dan jika ada hal yang menurutmu bisa saya kembangkan ke depannya, tolong tinggalkan di komen. Sekian video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.